Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Gila, keputusan paling kontroversial era John Hertman. Skuad Garuda Calling buat FIFA ASEAN Cup 2026 resmi rilis dan nama Rizky Ridho resmi didepak. Yap, bek andalan sekaligus wakil kapten timnas Indonesia ini dicoret buntut dari performanya yang dinilai banyak blunder pas lawan Vietnam sama Singapura kemarin. Bukan cuma Ridho, kiper Nadeo Argawinata juga ketendang dari skuad. Sebagai gantinya, lini belakang digantikan dominasi penuh pemain abroad. Posisi kiper disiasati trio Martin Paes, Emil Audero, dan Hernando Ari. Uniknya, Miliano Jonathan sama Jay Itzes yang lagi cedera tetap dipanggil. Dean James, Adrian Wibowo, sampai pemain baru Lok Fikri juga masuk. Artinya apa? Skuad kali ini benar-benar didominasi pemain diaspora dan pemain yang main di luar negeri. Pemain dari Liga 1 lokal cuma tersisa segelintir aja, bro. Hertman kayaknya benar-benar lepas tangan sama kompetisi domestik. Padahal ASEAN Cup tinggal sebentar lagi. Main di GBK dan si Jalak Harupat lawan Malaysia, Singapura, sama Bangladesh. Ini jadi ujian hidup mati Hertman setelah hasil mengecewakan di Piala AFF lalu. Setuju gak sih Ridho dicoret demi pemain diaspora? Atau justru Hertman udah pilih kasih sama pemain lokal Liga 1? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, tapi kemarin saya coba cari-cari apakah sudah ada announcementnya di akun resmi dari PSSI atau Timnas Indonesia. Rupanya belum ada, teman-teman. Apakah ini bocor ke publik? Nama-nama yang dipanggil itu kebanyakan pemain-pemain diaspora, teman-teman ya. Pemain-pemain yang bermain di luar, pemain-pemain abroad. Nah, yang mengejutkan tidak ada nama Rizky Ridho. Padahal kita tahu Rizky Ridho jadi salah satu pemain yang menjadi langganan pemain yang bermain di timnas. Bahkan sering sekali jadi starter duet dengan Jay Itzes atau Justin Hubner. Tapi ada info yang beredar bahwa Rizky Ridho Nadeo itu dicoret dari skuad yang akan dibawa oleh John Hertman di FIFA ASEAN Cup nanti. Ya, waktu itu saya lihat di channelnya Bung Ropan ya. Itu ada nama-nama disebutkan di situ. Kemudian nama Rizky Ridho tidak ada, ya dibilang dicoret. Dan setelahnya saya coba cari di beberapa media sosial, di IG, di Facebook, bahkan sampai ke TikToknya PSSI dan juga Timnas Indonesia, belum ada rilis, belum ada announcement dari PSSI atau Timnas Indonesia tentang pemain-pemain yang akan dipanggil atau istilah kerennya Garuda Calling. Belum ada, teman-teman. Apakah ini bocor ke publik? Ya kita juga tidak tahu, tapi yang pasti tidak ada nama Rizky Ridho di dalam skuad pemain-pemain yang dipanggil kali ini, teman-teman. Agak mengejutkan, teman-teman ya. Padahal ya teman-teman sendiri tahu Rizky Ridho pemain langganan di Timnas Indonesia. Tapi ya keputusan Hertman saya pikir itu sudah dipikir matang-matang oleh John Hertman. Kenapa Rizky Ridho tidak dipanggil, Nadeo dicoret? Saya pikir sebagai pelatih senior dia sudah tahu kenapa Rizky Ridho dan Nadeo Argawinata itu dicoret. Siapapun lah yang dipanggil, kita berharap mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Cuma itu, bro. Rizky Ridho justru hilang dari prediksi skuad Timnas Indonesia. Prediksi. Upload ini diproyeksikan mengisi pertahanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026. Mereka adalah Jay Itzes, Kevin Dix, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Dengan turnamen berlangsung di FIFA Matchday, John Hertman berpeluang memanggil kekuatan terbaik Indonesia dari luar negeri. Rizky Ridho, ya itu yang kita harapkan, kekuatan terbaiknya Timnas Indonesia yang diturunkan, bukan hasil eksperimen ya. Apalagi kita tahu waktu lawan Vietnam di AFF kemarin itu terkesan seperti sebuah eksperimen ya. Kenapa kita bilang sebuah eksperimen? Karena Ridho ditempatkan di kanan dan Jordi Amat ditempatkan di posisi center back. Yang akhirnya kita lihat ketika kita di counter ya tidak bisa ngapa-ngapain kita. Ya kita sih berharap, sekali lagi ya, berharap semoga nanti di FIFA ASEAN Cup walaupun lawannya cuma Malaysia, Bangladesh, dan Singapura, John Hertman tetap menurunkan skuad terbaik dan ya strateginya bisa diacungi jempol lah, bisa mematahkan Malaysia dan juga Singapura.
Oke, semoga berhasil. Good luck untuk timnas Indonesia. Dan pemain-pemain yang tidak dipanggil, semoga kedepannya bisa dipanggil lagi, cuy. Mendapatkan sorotan khusus dari LOSC Lille karena akan menjadi pemain Indonesia pertama yang akan bermain di Liga Champions musim ini. Inilah Calvin Verdon, pemain 29 tahun yang diklaim akan menjadi pemain Indonesia pertama bermain di Liga Champions Eropa. Oh, keren Hal ini. ini bisa saja terjadi karena pemain timnas Indonesia tersebut saat ini bermain untuk tim Lille, di mana Lille sendiri sukses mendapatkan satu tempat di Liga Champions setelah finish di peringkat ketiga Liga Prancis musim lalu. Di Liga Champions nanti, Verdon dan kawan-kawan dikabarkan akan berada di pot 3 drawing dan berpeluang menghadapi tim top Eropa seperti PSG, Real Madrid, Barcelona, hingga Manchester United. Dan dari unggahan ini pun membuat kita sadar bahwa UCL tahun ini kita akan menyaksikan pemain Indonesia bermain dan menghadapi pemain top dunia di turnamen paling bergengsi di Eropa tersebut. Oke, bukan hanya Calvin Verdon sebenarnya teman-teman ya, ada juga Emil Audero. Ya, kenapa Emil Audero? Kan dia kembali ke Como, bro. Como bermain di Liga Champions. Nah, kalau Emil Audero jadi kiper pilihan utama yang pelatih Como, Cesc Fabregas, ya sudah pasti ada dua pemain Indonesia yang main di Liga Champions. Nah, ini keren teman-teman. Kalau dulu kita hanya lihat pemain-pemain Korea Selatan, Jepang, Iran, Irak yang bermain di Liga Champions, sekarang ada pemain-pemain Indonesia. Ada Calvin Verdon, ada JITSES nanti ya, JITSES. Kemudian ada Emil Audero. Ya, semoga mereka tidak hanya dijadikan pajangan di Liga Champions nanti, semoga mereka bisa diturunkan jadi starter. Itu yang kita harapkan, teman-teman. Keren lah. Kalau dulu kita tidak lihat pemain-pemain Indonesia, jangan lihat, dengar aja tidak ada. Sekarang ada Calvin Verdon. Berpotensi lah jadi satu-satunya pemain Indonesia. Salah satu. Karena salah duanya ada Emil Audero tuh. Keren lah. Timnas Indonesia jangan cuma kejar poin FIFA. ASEAN Cup 2026 jangan sampai cuma dijadikan ajang buat ngumpulin poin ranking FIFA. Pengamat Luciano Leandro menilai yang lebih penting adalah membangun tim yang makin matang, kompetitif, dan punya kedalaman skuad. Menurut kalian, Indonesia bisa manfaatkan turnamen ini buat jadi tim yang lebih kuat? Komen ya. Timnas Ya, seharusnya bisa. Kenapa? Karena tujuan utamanya kan bukan FIFA ASEAN Cup. Ini turnamen baru yang dibuat sama FIFA. Ya, skalanya itu kan cuma Asia Tenggara. Cuma ada tambahan nama FIFA di belakang. Iya kan? Jadi FIFA ASEAN Cup. Artinya turnamen ini itu di bawah kalender FIFA. Di bawah naungannya FIFA. Masuk resmi dari kalender FIFA. Nah, sebenarnya turnamen ini kan bukan tujuan utamanya timnas Indonesia, tapi bisa jadi batu loncatan untuk lihat sejauh mana sih ya kan kekuatan timnas Indonesia sebelum melangkah lebih jauh di Piala Asia bulan Januari tahun depan, tahun 2027. Ya, pemain-pemain yang dipanggil ini kan pemain-pemain yang mereka kebanyakan bermain di luar. Jadi secara kekuatan sebenarnya Indonesia turun dengan full squad di FIFA ASEAN Cup. Nah, dengan full squad inilah John Herman bisa lihat nih Indonesia persiapan untuk nanti di FIFA, bukan FIFA tapi Piala Asia itu seperti apa? Apakah sudah cukup dengan pemain-pemain yang sekarang atau mau tambah pemain-pemain baru? Karena ada wacana ya teman-teman, itu mau diusulkan lah sama presiden untuk dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda untuk orang-orang tertentu. Contohnya seperti atlet, dokter dan lain-lain yang berpotensi membuat Indonesia itu ya semakin maju lah, katakanlah seperti itu. Jadi pemain-pemain yang contoh seperti Pascal Struijk, kemudian seperti siapa lagi ya, pemain-pemain yang bermain di PSV, kemudian yang bermain di Fenerbahce, lupa namanya siapa itu, yang kemarin blunder lawan Fortuna Sittard. Intinya pemain-pemain yang punya darah Indonesia yang belum dinaturalisasi, yaitu mereka bisa main untuk Indonesia. Jadi mereka bisa pegang dua paspor Belanda sama paspor Indonesia. Jadi dua kewarganegaraan. Ya sebenarnya ini peluang lah. Kalau seandainya jadi wacana itu, usulan presiden itu bisa direalisasikan oleh DPR nantinya, menurut saya ini keuntungan buat Indonesia. Jadi kalau John Herman mau tambah pemain, katakanlah kurang tim yang ada sekarang, pemain-pemain yang ada sekarang kurang untuk strateginya dia, untuk kedalaman timnya dia bisa naturalisasi lagi, minta nih ke PSSI. Nah, dengan aturan pemerintah kalau nanti terrealisasi, ya, makin mudah lah Indonesia dapat pemain-pemain seperti Pascal Struijk, seperti Jenson Schill, ya kan. Kemudian pemain-pemain lain lah yang masih ya ragu-ragu untuk bela Indonesia,
kalau nanti jadi ya aturan itu dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda, mereka bisa bela Indonesia dan keuntungan buat Indonesia. Ya semoga lah jadi teman-teman ya, karena itu menurut saya ada keuntungannya buat Indonesia. Sedikit dibuat malu karena punya catatan buruk menghadapi Bangladesh. Inilah fakta menyakitkan timnas Indonesia jika melihat head-to-head Bangladesh di FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti yang kita tahu, Bangladesh saat ini menjadi tim undangan dan sekaligus menjadi salah satu negara dengan peringkat terendah di turnamen kali ini. Namun jika melihat pertemuan terakhirnya dengan calon lawannya di grup A nanti, cukup menyakitkan melihat fakta bahwa Indonesia adalah satu-satunya tim yang tak bisa menang menghadapi Bangladesh di pertemuan terakhir. Di saat Malaysia mampu menang telak 4-1 dan Singapura menang tipis 1-0, Indonesia justru ditahan imbang tanpa gol. Namun demikian, skuad Garuda saat ini sudah sangat berbeda dibanding tahun 2022 lalu. Karena kini timnas Indonesia telah berevolusi dan didominasi oleh para pemain keturunan serta diaspora Eropa yang siap membalas hasil minor 4 tahun lalu. Oke, kita punya cerita-cerita yang sama lah seperti Bangladesh ini. Waktu itu ada siapa ya? Ada Bahrain, ada Arab Saudi. Itu yang katanya kita tidak pernah menang lawan Arab Saudi, lawan Bahrain itu ya puluhan tahun lah. Tapi akhirnya ya mereka jadi ayam sayur juga, tidak bisa ngapa-ngapain lawan Indonesia. Apalagi sekelas Bangladesh ya kan. Nah, kualitas antara Arab Saudi kemudian Bahrain itu kan jauh lah dengan Bangladesh ini. Toh itu kita bisa kasih kalah, apalagi Bangladesh gitu kan. Dengan potensi pemain-pemain yang ada sekarang, kualitas mereka kan bukan kaleng-kaleng. Ya kita harus akui itu dong. Ya kan, pemain-pemain kita itu bukan kaleng-kaleng. Jadi ya menurut saya kita bisa lah kalahkan Bangladesh. Walaupun pertemuan terakhir kita imbang, tapi saya yakin di FIFA ASEAN Cup nanti ini kita bisa hantam mereka kuat lah. Mungkin mereka bisa jadi ya ladang lumbung golnya timnas Indonesia lah dengan Malaysia itu. Easy bro. Untuk timnas kita ini kabar baik karena akhirnya presiden setuju kalau negara kita buka aturan baru bisa dui kewarganegaraan. Untungnya untuk timnas kita, pemain keturunan yang sampai sekarang masih mikir-mikir buat bela timnas ini bisa jadi solusi. Jadi pemain kayak Pascal Struijk, Tristan Gojjer bisa lebih gampang untuk bela timnas kita. Belanda pokoknya makin ketar-ketir lah kalau punya pemain berdarah Indonesia yang bakatnya hebat. Karena kalau mereka nggak cepat untuk amankan pemain itu bisa langsung aja dengan gampangnya bela timnas kita. Ini simulasinya gini. Ini misalkan ya, dulu waktu di Gianni Reinders itu sempat lama nggak dipanggil sama timnas Belanda. Dia ini kayak nggak dilirik waktu itu. Kalau andaikan negara kita waktu itu udah punya aturan dui kewarganegaraan, udah sah aturannya, Tijani nggak perlu nunggu lama untuk main di timnas Belanda. Dia bisa langsung dengan gampangnya main di timnas kita saat itu. Jadi sekarang tinggal DPR ini, gimana? Setuju nggak dengan aturan ini? Karena presiden udah dorong nih aturannya. Oke, jadi itu masih wacana ya teman-teman ya, masih wacana. Di mana presiden menginginkan ada dui kewarganegaraan untuk orang-orang tertentu lah, profesionalis, orang-orang profesional. Susah banget ngomongnya. Intinya orang-orang yang profesional di bidang olahraga, kesehatan, ya, penelitian dan lain-lain lah, mau itu dokter, profesor, atlet-atlet sepak bola. Intinya yang bisa membuat timnas Indonesia itu semakin maju, mereka bisa dapat dui kewarganegaraan, 2 paspor lah. Mau itu paspor negara manapun lah, intinya 2 paspor. Tapi kalau kita merujuk ke sepak bola, maka mereka bisa punya 2 paspor. Paspor Belanda, ya kan kiblatnya sepak bola Indonesia kan Belanda. Bisa punya paspor Belanda, bisa punya paspor Indonesia. Jadi seperti Pascal Struijk yang masih ragu-ragu untuk bela timnas Indonesia, mereka bisa bela karena mereka tidak harus jadi orang Indonesia. Mereka punya 2 warganegaraan. Ya, Tristan Gojjer, kemudian Jensen Sil, ya kan. Kemudian siapa ya kemarin, lupa sumpah. Pemain yang itu yang blunder kemarin di PSV itu. Carilah siapa sebentar teman-teman. Pemain yang blunder kemarin di laga lawan PSV lawan Fortuna Sittard itu. Intinya dia blunder teman-teman ya. Nah itu juga bisa itu ya, mereka bisa bela timnas Indonesia kalau mereka masih ragu-ragu. Kemudian ada pemain-pemain yang ya masih eligible lah. Nah mereka bisa itu kalau nanti DPR setuju. Tapi sampai dengan saat ini kan belum ada kabar bahwa DPR itu menyetujui usulan dari presiden. Tapi kalau soal hal ini saya setuju sih, karena ada keuntungan buat sepak bola Indonesia. Sepak bola kita bisa perlahan-lahan sedikit demi sedikit bisa ada di ya top level lah. Karena kan kita mau timnas kita itu ada di top level toh. Jadi kalau misalkan ada aturan dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda, ya
sepak bola kita saya pikir punya pemain-pemain yang berkualitas lah, grade A lah. Kan keren itu, bro. Tak peduli dengan kualitas pertandingan dan hanya fokus terhadap cuan komersial. Begitulah kecurigaan netizen Asia Tenggara saat ini usai FIFA memilih Bangladesh dan Pakistan sebagai tim undangan FIFA ASEAN Cup bulan depan. Alih-alih mengundang tim negara peringkat tinggi untuk meningkatkan kualitas turnamen, FIFA justru secara terbuka mengundang tim berperingkat rendah yang anehnya malah ditempatkan ke Divisi 1. Banyak orang mulai curiga jika FIFA hanya memanfaatkan fanatisme sepak bola Asia Tenggara sebagai ladang cuan dengan mengundang negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Hal ini terbukti dari tim yang diundang seperti India dan China yang sebelumnya memilih mundur, lalu diganti oleh negara yang juga sama-sama punya populasi besar, Bangladesh dan Pakistan. Target utama FIFA mengincar negara berpopulasi raksasa ini jelas demi melipat gandakan jumlah penonton siaran televisi dan arus trafik digital. Semakin banyak kepala yang menonton, maka nilai kontrak iklan sponsor serta komersialisme turnamen akan melonjak drastis, menguntungkan kas FIFA. Ya, bukan FIFA lagi namanya kalau tidak mementingkan uang itu ya. Jadi Fafi nanti. Oke, namanya tadi itu Ryan Flamingo dengan Jaden Osterwolde. Ya, mereka bisa bela Indonesia lah. Intinya seperti itu, nama-nama ini bisa bela Indonesia. Nah, kenapa harus Bangladesh? Kenapa harus Pakistan? Kenapa tidak negara-negara lain seperti ya Iran, katakanlah Uzbek atau negara-negara Timur Tengah yang lain lah? Atau Kyrgyzstan mungkin, kenapa tidak mereka? Nggak mungkin karena mereka punya masyarakat di sana kurang antusias lah dengan sepak bola. Nah, kenapa Bangladesh? Kenapa Pakistan? Ya karena orang-orang di sana itu antusiasmenya untuk nonton sepak bola kan tinggi itu. Jadi ya FIFA ambil keuntungan, betul sih. FIFA ambil keuntungan untuk komersial lah, ya kan? Kan sepak bola sekarang ini, bro, era modern ini sudah di komersial. Jadi ya menurut saya itu hal yang wajar sih di era modern saat ini. Tapi yang penting begini teman-teman. Yang penting mereka datang ke Indonesia ya tidak menjadikan Indonesia sebagai bahan uji cobanya mereka lah. Jangan dong, ya kan? Masa Indonesia dijadikan bahan uji cobanya mereka? Karena setahu saya Bangladesh ini akan ada turnamen sendiri lah di regionalnya mereka gitu. Regionalnya mereka. Entahlah apakah nanti Indonesia yang akan membuat mereka jadi ayam sayur atau Indonesia yang dijadikan sayur ayam. Tapi kita dukung terus timnas, semoga bisa berjaya lah FIFA ASEAN Cup, dan yang paling penting di Piala Asia nanti kita bisa bantai-bantai lah. Tapi kita hanya bisa berharap ya yang terjadi, dan apa fakta di lapangan nanti kita lihat saja bagaimana racikan strategi dari John Herdman, saudara-saudara. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. So, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you, bro.